Saat Rasulullah SAW baru datang ke kota Yathrib, maka kemudian beliau mengumpulkan seluruh elemen masyarakat yang tinggal di sana, bukan hanya dari kalangan kaum muslimin, dari yang non-muslim juga berkumpul. Saat itu kemudian Rasulullah SAW berpesan, ayyuhan nas afshus salama bainakum wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Empat pesan Rasulullah SAW ini saya kira harus menjadi sebuah pegangan bagi kita, renungan bagi kita, kalau kita ingin sukses menyongsong masa depan yang lebih baik. Yang pertama, Rasul mengajarkan kepada kita, ayyuhan nas afshus salama bainakum. Wahai manusia, sebarluaskanlah kedamaian di antara kalian. Ingat, seruan Rasul ini adalah ayyuhan nas, wahai manusia. Inilah yang saya sebut ini politik kebangsaan. Semua elemen harus kita seru. Kita jangan eksklusif hanya sekedar umat Islam saja. Elemen bangsa ini masih ingin ada yang berkiprah bersama Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karena itu hari ini saya salut dan apresiasi hadirnya Bapak Uban beserta seluruh teman-teman dari Flores, hadirnya Pak Akyong dan mau untuk menerima KTA PKS, dan hadirnya bapak-bapak ibu-ibu yang lain, dan ada Ibu Maria. Saya kira ini menjadi sebuah pembuktian bahwa PKS siap menang bersama seluruh elemen anak-anak bangsa. Merdeka! Inilah politik kebangsaan. Jadi jangan kemudian kita eksklusif hanya ingin kemudian di antara kader-kader PKS saja bergaulnya, tapi luaskanlah pergaulan kita bersama seluruh elemen-elemen anak bangsa yang ada di Kepri. Siap? Yang kedua, pesan Rasulullah SAW pada kita sangat jelas. At'imut ta'am, beri makan kepada mereka yang memerlukan. Dr. Hidayat Nur Wahid sudah mencanangkan satu RUU, rencana undang-undang terkait bank pangan. Karena pada setiap hari sesungguhnya kita kelebihan pangan. Restoran-restoran kita nggak seluruhnya habis, ada stok pangan yang kadang ini sayang, tapi tidak dimanfaatkan untuk orang yang memiliki kebutuhan hari. Belum juga rumah-rumah tangga kita, ada hal-hal yang memang di rumah tangga kita kelebihan, mau memberi ke tetangga juga agak sungkan, akhirnya lama disimpan di kulkas sampai kemudian mengeriput dan kering, akhirnya dibuang di tempat sampah. Nah, oleh karena itu PKS menginisiasi, sebelum ini memang terwujud dalam sebuah undang-undang, saya mencanangkan bahwa kantor-kantor PKS harus menjadi lumbung-lumbung pangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau Bapak Ibu sekalian ke DPP PKS, maka di DPP PKS sudah ada mesin ATM beras yang sudah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kantor PKS. Saat rakernas yang lalu, saya mengatakan kepada DPW, ketua-ketua DPW yang sanggup mengisi beras secara kontinu, saya akan berikan hadiah mesin ATM beras. Dan inilah mesin ATM berasnya. Tapi nanti saya akan lihat apakah berasnya terisi kontinu atau tidak. Maka kalau Bapak Ibu nanti melihat ternyata mesin ATM beras ini nggak berfungsi di kantor DPW, laporkan ke DPP, ya, bahwa mesin yang diberikan oleh Presiden PKS ternyata nggak berfungsi. Karena harap mereka bisa menyongsong Indonesia ke depan yang lebih baik, tetapi untuk mengurus dirinya sendiri saja mungkin nggak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu saya berharap pada Bapak Ibu saudara sekalian, yang kita semua punya anak, kita semua punya cucu, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan bekal-bekal terbaik kepada anak-anak kita, bekal-bekal terbaik pada cucu-cucu kita, sehingga insya Allah mereka menjadi orang-orang yang berprestasi, menjadi orang-orang yang unggul, dan insya Allah siap
menjadikan negeri ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Saya kira cukup akan diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengingatkan khususnya kepada kaum muslimin, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi di belakang kamu, generasi yang lemah. Lemah secara iman, lemah secara pemikiran, lemah secara finansial, sehingga kemudian tidak mampu mengelola apa kekayaan yang ada di negeri ini dengan baik dan amanah. Oleh karena itulah saya berharap mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mempersiapkan anak cucu kita dengan kemampuan-kemampuan yang baik, sehingga mereka menjadi SDM-SDM yang handal dan siap menyongsong kemenangan demi kemenangan di negeri ini dengan lebih baik lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tentu saja hari-hari ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada usia 21 tahun yang kita hari ini merayakan hari ulang tahunnya, miladnya, ternyata kita melihat banyak lembaga-lembaga survei yang memberikan penilaian yang baik terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Kalau dulu kita hanya di peringkat mungkin diberikan elektoral di antara 1 sampai 3%, alhamdulillah lembaga-lembaga survei hari ini memberikan kisaran di antara 3 sampai 9%. Padahal ketika survei itu di angka 1 sampai 3, pada realisasinya bisa jadi di 2019 kita alhamdulillah mendapatkan 8,21%. Ada faktor pengali sekitar 2 sampai 3 kali lipat. Mudah-mudahan di tahun 2024 juga kita berharap dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga hasil survei hari ini pun bisa ada faktor pengalinya di antara 2 sampai 3 kali lipat, sehingga insya Allah target yang dicanangkan pada musyawarah nasional kelima PKS tahun 2020, yaitu 2024 PKS mencapai 15%, ini akan bisa tercapai. Amin, merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Namun demikian kita perlu ingat bahwasanya untuk mencapai kerja-kerja besar, untuk mencapai target-target yang besar, tidak cukup hanya dengan angan-angan, tidak cukup hanya dengan sebuah harapan, tetapi justru perlu kita susun rencana-rencana, strategi-strategi untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita memenangkan PKS di 2024. Bukan hanya sekedar itu, justru PKS juga berharap bahwa kemenangan-kemenangan yang akan dicapai ini adalah kemenangan-kemenangan yang melibatkan berbagai elemen yang ada di negeri kita ini, sehingga insya Allah ke depan PKS juga siap berkorban, karena pengorbanan ini yang memang diperlukan untuk kemenangan demi kemenangan yang dicapai oleh PKS pada tahun 2024. Siap berkorban? Hari ini menjelang Hari Raya Idul Kurban, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita sebagai kaum muslimin untuk bisa berkurban. Dan hari ini saya kira menjadi satu momentum untuk memupuk semangat pengorbanan, membantu masyarakat di sekeliling kita. Anak raja membawa sorban, sorban dibawa di atas nampan. Mari bersama kita berkorban, wujudkan negeri maju terdepan. Amin. Saya setelah tersusunnya dan penentuan bahwa pemilu akan dilakukan dengan sistem proporsional terbuka, tentu ini akan menjadi sebuah momentum, karena kata Habib Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, dengan ketentuan proporsional terbuka itu sama halnya dengan ini hari rayanya para caleg.
para caleg nggak lagi berebutan mau nomor 1, 2, 3, 8, semuanya sama. Yang penting meraih suara yang paling banyak, maka dia akan bisa memenangkan kontestasi. Tentu kita memaklumi bersama Mantap. bahwa dari peta negeri ini Kepulauan Riau ini memegang posisi yang sangat strategis karena memang berada di lintasan perdagangan dunia. Oleh karena itu, ketika kita bisa memenangkan PKS di Kepri, insya Allah ini menjadi sebuah kebanggaan bukan hanya bagi masyarakat yang ada di Kepri, tetapi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Siap memenangkan PKS di Kepri? Allahu Akbar. Merdeka. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sedemikian tantangan Mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kabur. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua DPP Bidang PP Desa Dr. Syahrul Aidin Ma'azat. Beliau juga sekaligus sebagai anggota DPR RI yang sekarang juga sedang menjadi tim perumus perubahan undang-undang tentang desa. Mudah-mudahan beliau ini senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan amanat dan bisa mudah-mudahan memenangkan kembali di Riau 2. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Badan Litbang DPP PKS Dr. Sigit Pramono, dan juga yang sama-sama kita hormati kita banggakan Wakil Ketua BPP. Sama mengetahui bahwa PKS sudah menetapkan pilihan calon presidennya kepada Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu dengan adanya tim Gaspol PKS dan relawan BPA, saya percayakan mudah-mudahan Anies Rashid Baswedan bisa menang sebagai presiden dan PKS bisa menang di Kepri. Siap? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai simbol kemenangan Anies Rashid Baswedan dan PKS, dengan ini saya menyerahkan bendera PKS dan bendera Republik Indonesia Merah Putih kepada relawan BPA dan tim Gaspol PKS. Buat apa, Pak? Hah? Buat dilihat 10 tahun kemudian. Hah? Buat dilihat 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian kita lihat lagi dah. PKS. Ayo Pak. Ini mana Pak? Campur. Beras kencur. Nah, itu kunyit, ini asam, ini jahe. Mana yang? Berapa topinya satu, Bu? Bu, berapa topi satu? 50.000, Pak. 50.000 satu. Murah meriah. Ini ada yang 25. Ya, yang kecil. Ini 25. Nggak ada logonya. Yang mana, Pak? Ini satu. Jalan-jalan kok. Nggak ada logonya. Ini panjang. Yang kecil tak ada logonya, Bu ya? Tak ada logonya yang kecil. Terima kasih ya, Pak.